Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 170. Ingin memiliki. Berapa besar rasa cinta yang mereka miliki telah jelas dari tatapan matanya, dari raut wajahnya. Berbahagialah Anda yang memiliki pasangan yang bisa selalu mendampingi Anda. Berpisah dengan orang yang sangat dicintai begitu sangat menyiksa. Terkadang ingin rasanya secepatnya menghadap sang kuasa. Namun hati kecil ini selalu memohon untuk diberikan umur yang panjang agar bisa melihatnya kembali, agar bisa melihat putra saya dan memeluknya. Cintai pasangan Anda, hargai mereka, manjakan mereka dengan kasih sayang. Johan tidak bisa menahan air matanya ketika melihat Nina. Ia menatap Randi yang duduk di meja yang tidak jauh dari pentas tempat dirinya berdiri. Nina hanya menangis menatapnya. Bukan hanya Nina dan Johan yang meneteskan air matanya, namun tamu-tamu yang mendengarkan kisah pilu mereka yang begitu sangat mencintai, namun harus menerima takdir perpisahan. Setelah selesai menyanyikan lagu, Johan kembali duduk di kursi yang tadi didudukinya bersama dengan Nina. Randi tersenyum ketika melihat ibu dan ayahnya. Dia sangat bahagia ketika melihat kedua orang tuanya yang bisa kembali hidup bahagia. Randi hanya tinggal menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai pekerjaannya di perusahaan Julian, dia akan berangkat ke Surabaya bersama dengan ayah, ibu, serta nenek dan kakeknya. Randi mengambil ponselnya yang terletak di atas meja. Ditetapnya foto Dr. Sela yang saat ini sudah memenuhi layar ponselnya. Entah mengapa dirinya merubah wallpaper ponselnya menjadi foto dokter cantik yang berambut panjang itu. Dalam foto itu, Dr. Sela sedang berjalan di koridor rumah sakit dengan memakai jas warna putih yang menjadi kebanggaannya. Dokter cantik itu tersenyum dengan sangat manisnya. Foto itu diambil Randi dari Instagram Dr. Sela. Bisa dikatakan, foto yang dapatnya secara diam-diam. Randi begitu malu untuk meminta foto Dr. Sela secara langsung, hingga dirinya hanya berani mengambilnya. Hingga sampai saat ini, dokter cantik itu tidak tahu bahwa dirinya sudah sukses mengambil fotonya. Randi menghubungi nomor ponsel dokter cantik itu. Dengan cepat sambungan teleponnya diangkat oleh Sela. Halo, Assalamualaikum, jawab Sela di seberang sana. Sejak tadi dokter Sela begitu ingin menghubungi Randi, namun kondisi pasien yang ramai membuat dirinya tidak bisa menghubungi pria saat ini ada di dalam pikirannya. Halo, Waalaikumsalam, jawab Randi yang tersenyum ketika mendengar suara dokter Sela. Mas lagi apa? Tanya dokter Sela. Lagi ingat sama adek, jawab Randi yang sudah mulai mencoba untuk belajar merayu gadis pujaan hatinya. Melihat bagaimana cara ayahnya merayu ibunya, Randi juga ingin belajar bagaimana caranya merayu calon istrinya. Dirinya seakan tidak ingin kalah dengan ayahnya yang begitu sangat jujur mengungkapkan semua rasanya, dan bahwa ayahnya tidak pandai menyembunyikan perasaannya di depan ibunya. Dokter Sela sangat senang ketika mendengar jawaban Randi. Adek lagi apa? Lagi praktek mas, cuma ini kebetulan pasiennya sudah tinggal sedikit. Dokter Sela tersenyum. Jam makan siang, mas ke rumah sakit ya, pintar Randi. Iya boleh, jawab Sela. Sekarang ya dek, mas berangkat ke rumah sakit, Randi memberitahu. Iya mas, Ella tunggu, jawab Sela. 15 menit lagi mas akan sampai. Iya mas, Sela tersenyum. Sudah dulu ya dek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Sela dengan tersenyum. Randi memutuskan sambungan teleponnya. Menjelang keberangkatannya, ia ingin selalu dekat dengan gadis yang sudah mengambil hatinya. Randi ingin memberitahukan tentang keberangkatannya ke Surabaya. Ia juga sudah berencana untuk menceritakan semua tentang keluarganya. Randi juga sudah berencana
untuk memperkenalkan Dokter Sheila dengan keluarganya. Ia akan membuat acara makan malam bersama dengan keluarganya dan juga gadis yang akan menjadi wanita pilihannya. Sudah begitu banyak rencana yang disusunnya untuk masa depannya bersama dengan dokter cantik tersebut. Randi tahu bahwa wanita membutuhkan kepastian, bukan hanya sekedar perhatian. Ia mengeluarkan cincin di dalam saku celananya. Ditatapnya cincin berlian yang sudah dibelinya untuk Dokter Sheila. Randi ingin sebelum berangkatnya ke Surabaya, ia sudah menjadikan wanita itu sebagai calon istrinya. Randi menghentikan mobilnya di parkiran rumah sakit. Saat ini jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Ternyata, untuk mengungkapkan perasaan dan minta agar dia mau menerima lamaranku, butuh sangat mendebarkan seperti ini. Randi berkata dengan mengusap keringatnya. Ia menarik nafas panjang dan kemudian menghembuskannya secara perlahan-lahan. Rasa jantungnya berdebar-debar seperti ini untuk pertama kali dirasakannya. Bahkan saya menjalani sidang tertutup sewaktu akan menyelesaikan studi S2-nya, perasaannya tidak gugup seperti ini. Cukup lama dirinya duduk di dalam mobil dan mendengarkan dering di ponselnya. Dengan cepat Randi mengangkat sambungan telepon dari Sheila. "Halo Mas, lagi di mana?" tanya Sheila. "Assalamualaikum. Mas sudah di parkiran rumah sakit. Mas turun dulu," Randi berkata dengan sangat gugup. "Waalaikumsalam. Kalau gitu aku tunggu langsung di pintu masuk ya," ucap Sheila. "Iya," Randi kemudian memutuskan sambungan teleponnya setelah mengucapkan salam. Randi turun dari mobilnya. Ia berjalan menuju gerbang gedung rumah sakit. Randi tidak menyangka bahwa dirinya yang dulu sering datang ke rumah sakit ini untuk menjenguk Amera, sampai saat ini masih datang ke rumah sakit ini. Namun kini semuanya berbeda. Tujuan datang ke rumah sakit ini setiap hari untuk berjumpa dengan calon istrinya. Rumah sakit ini memberikan begitu banyak kenangan untuknya. Kenangan dirinya yang dekat dan mengenali adiknya. Di sini juga dirinya mengetahui ayahnya. Di sini juga ia bertemu dengan wanita pujaan hatinya. Rumah sakit ini begitu banyak memberikan kenangan untuknya, mulai dari kenangan yang menyedihkan hingga kenangan yang membahagiakan. Randi tersenyum memandang gadis yang saat ini memakai baju kemeja panjang lengan berwarna biru pekat dan juga celana kain berwarna hitam. "Apa bisa berangkat sekarang?" tanya Randi ketika sudah berada di depan Sheila. Sheila tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ayo, ajak Randi." "Iya Mas," jawab Sheila kemudian berjalan di sampingnya.